Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalyanamita, dimanapun Anda berada, Namaste, Swatihotu, salam sejahtera buat kita semua. Kalyanamita, berbahagialah Anda yang masih punya ayah bunda. Pada saat ini, Anda masih banyak mempunyai kesempatan untuk menghormati dan melayani orang tua selagi beliau masih hidup. Namun bagi mereka yang orang tuanya telah tiada, mari kita renungkan semua kebajikan-kebajikan yang beliau telah limpahkan. Semoga dengan mengenang kebajikan mereka, kita pun ikut merasakan bersyukur mempunyai orang tua yang penuh dengan cinta kasih. Saya akan memberikan satu ilustrasi cerita fiktif. Alkisah, ada seorang pemuda yang sangat kurang sopan terhadap orang tuanya. Bahkan dia kurang bisa menghargai budi baik kedua orang tuanya, sehingga kata-katanya sering menyakitkan kedua orang tuanya. Dan dia punya ambisi untuk menjadi orang yang kaya, yang banyak mempunyai properti di mana-mana. Pada suatu malam, dia bermimpi bahwa ada seorang petapa memberikan petunjuk, apabila kamu ingin meraih kebahagiaan dan kekayaan, datanglah ke Candi Borobudur, karena di sana kamu akan menemukan harta kekayaan yang bernilai, sangat-sangat berharga. Pada suatu kesempatan, dia mencoba merealisasikan mimpinya dengan berkunjung ke Candi Borobudur. Dicarinya sekeliling candi untuk bertemu dengan petapa yang bersangkutan. Ternyata setelah mondar-mandir begitu lama, dia tidak menemukan petapa yang ada dalam mimpinya. Seorang pedagang buah yang sedang beristirahat di bawah sebatang pohon, yang melihat dia mondar-mandir, lalu bertanya, "Apa sih yang kamu cari? Dari tadi cuma bolak-balik." Anak itu berkata kepada si tukang buah, "Apakah Anda pernah melihat seorang petapa di sini yang sering bermeditasi?" Lalu tukang buah tadi bilang bahwa di kampung dia, tidak jauh dari sini, ada seorang yang suka bermeditasi. Tapi apakah dia yang kamu maksudkan, saya nggak tahu. Kalau kamu mau, saya juga mau pulang dan saya akan mengantarkan ke tempat petapa tadi. Lalu keduanya pergi ke satu desa dan menemui sang petapa. Setelah mengucapkan salam basa-basi, lalu diceritakanlah kepada petapa tersebut bahwa dia bermimpi bahwa ada seorang petapa yang memberitahu bahwa apabila dia ingin kekayaan, datanglah ke Candi Borobudur. Tapi ternyata dia tidak menemukan siapa dan di mana harta tersebut. Lalu petapa tadi berkata, "Dulu
Aku juga pernah bermimpi bahwa di satu desa yang bernama Cipendawa di Cipanas, itu di kebun seorang petani ada harta karun yang tersimpan. Tapi aku tidak pergi ke sana karena aku menganggap itu hanya mimpi. Si anak tadi langsung bertanya, kira-kira siapa pemiliknya? Bagaimana rupanya? Dan di mana letaknya? Lalu petapa tadi menjelaskan apa yang ada di dalam mimpinya. Ternyata mimpi si petapa itu merujuk ke rumah yang ditinggalinya di Cipendawa, Cipanas. Namun si petapa berkata, apabila kamu ingin harta yang berlimpah, hormatilah orang tua kamu sebagaimana kamu menghormati Brahma, sebagaimana kamu menghormati dewa-dewa purba, sebagaimana kamu menghormati sebagai guru-guru awal. Dan jangan lupa, hormatilah kedua orang tuamu sebagai orang yang memang patut dihormati. Si anak muda tersentak diam, tidak komentar, dan segera pamit dan pulang ke Cipendawa. Ketika sampai di rumah, kedua orang tuanya sedang beristirahat di beranda dan menyambutnya dengan senyum yang ramah. Pada saat itulah hatinya luluh dan dia langsung bersujud pada orang tuanya dan mohon ampun. Ini hanya sekedar ilustrasi di mana orang untuk tidak melupakan jasa orang tua. Lalu sebagai orang yang tinggal di daerah Sunda, saya menemukan satu pepatah Sunda yang sangat bagus. Yang kata-katanya mungkin seperti ini. Ulah munjung ka gunung, ulah muja ka sagara. Munjung ka indung nu ngandung, muja ka bapa anu ngayuga. Sebab ibu tunggu rahayu, Bapak tanggal derajat. Yang artinya kira-kira seperti ini. Janganlah menjunjung gunung, janganlah memuja lautan. Junjunglah ibu yang mengandung. Pujalah ayah yang mengantarkan kita ke kelahiran. Karena seorang ibu adalah pokok keselamatan, pangkal keselamatan, sedangkan seorang ayah adalah pangkal status sosial kita. Di sini kita melihat betapa mulianya seorang yang menghormati ibu bapanya, sebagaimana dia menghormati Brahma, dewa yang dipujanya. Sebagaimana dia menghormati para leluhur, para karuhun, seperti dewa-dewa awal. Dan menghormati ibu bapanya sebagai guru yang paling awal yang mengajarkan, mengenalkan dunia padanya. Dan orang tua, seburuk apapun tetap orang tua kita, dari mana kita berasal. Oleh karena itu, kewajiban seorang anak adalah memuliakan orang tuanya dan menghormati orang tuanya, karena memang sudah sepantasnya, sudah sepatutnya seorang anak menghormati orang tuanya. Mari kita hormati orang tua kita di rumah, karena penghormatan kepada ayah bunda membawa berkah bagi kita semua.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.